Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti, NPM 1851030157. Saya dari kelas C Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan memaparkan hasil resumen saya yang berjudul Perkembangan Teori Manajemen. Yang pertama, saya akan membahas tentang sejarah manajemen. Sebenarnya, manajemen sudah ada sejak zaman dahulu. Salah satu bukti adalah piramida di Mesir. Adanya bangunan piramida di Mesir menunjukkan bahwa pada zaman dahulu telah ada serangkaian kegiatan yang diatur sedemikian rupa, mengikuti tahapan-tahapan tertentu yang telah disiapkan hingga bangunan piramida yang megah di tengah gurun pasir dapat menjadi decak kagum masyarakat di seluruh dunia dari luar hingga kini. Akan tetapi, secara keilmuan, manajemen baru terumuskan kurang lebih di abad 18 atau awal abad 19 Masehi. Di antara tokoh-tokoh yang mula-mula memperkenalkan manajemen secara keilmuan adalah Robert Owen dan Charles Babbage. Di Indonesia, manajemen sudah dipraktikkan semenjak masa prasejarah. Adanya Candi Borobudur pada abad ke-8 dan Candi Prambanan pada abad ke-9 merupakan salah satu bukti bahwa manajemen sudah lama dipraktikkan di Indonesia. Dalam 2 abad setelah zaman Adam Smith, dunia telah menjadi sangat berkembang. Dalam masa hidup Adam Smith, revolusi industri baru saja akan bermula. Sekarang ini, kegiatan industri sudah sangat canggih dan teknologi yang digunakan sudah sangat berbeda. Juga organisasi perusahaan sudah jauh lebih rumit. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang perkembangan teori manajemen. Secara garis besar, dalam perkembangannya, teori manajemen dapat dibagi menjadi 4 jenis aliran, yaitu aliran manajemen ilmiah, aliran teori organisasi klasik, aliran hubungan manusiawi, dan aliran manajemen modern. Yang pertama adalah manajemen ilmiah. Aliran manajemen ini mencapai namanya berdasar filsafat dasar bahwa semua tugas yang berkaitan dengan produk fisik atau fungsi-fungsi manajerial dapat dan harus dianalisis melalui metode ilmu pengetahuan yang mencakup pengumpulan data atau observasi, perumusan hipotesis, pengujian, dan implementasi aktual. Sedangkan ciri-ciri pokoknya adalah perencanaan metode ilmiah terhadap problem-problem produksi, studi tentang waktu, studi tentang gerakan, dan organisasi fungsional. Tokoh-tokohnya adalah, di sini saya ngambil 2 tokoh, yaitu yang pertama Frederick W. Taylor. Ialah orang pertama yang mengembangkan manajemen ilmiah. Ia seorang ahli teknik mesin yang memulai pekerjaannya di pabrik baja Midvale Steel Company, Philadelphia, USA pada tahun 1886. Ia meneliti usaha-usaha untuk meningkatkan kerja berdasarkan waktu dan gerak. Yang kedua adalah Frank dan Lillian Gilbert, merupakan kontributor utama aliran manajemen ilmiah. Frank Gilbert adalah pelopor pengembangan studi gerak dan waktu, menciptakan berbagai teknik manajemen yang dinilai oleh Taylor. Yang kedua adalah teori organisasi klasik. Aliran manajemen ini memusatkan pemikiran pada masalah-masalah departementasi, koordinasi, dan organisasi yang tercakup dalam desain dan manajemen organisasi-organisasi. Ciri-ciri utama aliran manajemen ini adalah orientasi makro untuk desain administratif dan mengandalkan diri pada pengalaman dan intuisi dan bukan pada data empirik. Teori organisasi klasik dibedakan atas 2 perspektif manajemen, yaitu manajemen ilmiah dan manajemen administratif. Tokoh-tokohnya adalah Henry Fayol yang membagi operasi perusahaan menjadi 6 kegiatan, yaitu yang pertama teknik, produksi dan manufacturing produk. Yang kedua komersial, yaitu pembelian bahan baku dan penjualan produk. Yang ketiga keuangan, yaitu perolehan dan penggunaan modal. Yang keempat keamanan, perlindungan karyawan dan kekayaan. Yang kelima akuntansi, laporan dan neraca keuangan, pencatatan laba, serta pencatatan statistik. Dan yang terakhir adalah manajerial dan teknik-teknik kepemimpinan. Tokoh yang kedua adalah Chester
Barnard, presiden perusahaan Bell Telephone di New Jersey, menulis bermacam-macam subjek manajemen dalam bukunya The Function of the Executive pada tahun 1938. Dia memandang organisasi sebagai sistem kegiatan yang diarahkan pada tujuan. Fungsi-fungsi utama manajemen, menurut pandangan Barnard, adalah perumusan tujuan dan pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah aliran hubungan manusiawi. Pada tahap aliran perilaku atau hubungan manusiawi, organisasi melihat pada hakikatnya adalah sumber daya manusia. Aliran ini memandang aliran klasik kurang lengkap karena terlihat kurang mampu mewujudkan efisiensi produksi yang sempurna dengan keharmonisan di tempat kerja. Manusia dalam sebuah organisasi tidak selalu dapat dengan mudah diramalkan perilakunya karena sering juga tidak rasional. Oleh sebab itu, para manajer perlu dibantu dalam menghadapi manusia melalui antara lain ilmu sosiologi dan psikologi. Yang keempat adalah aliran manajemen modern. Masa manajemen modern berkembang melalui dua jalur yang berbeda. Jalur yang pertama merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal dengan perilaku organisasi, dan yang lain dibangun atas dasar manajemen ilmiah, dikenal sebagai aliran kuantitatif. Ada tiga pendekatan yang sering dipakai dalam aliran manajemen modern, yaitu pendekatan perilaku organisasi, pendekatan sistem, dan pendekatan kontingensi. Yang pertama adalah pendekatan perilaku organisasi. Pendekatan ini memandang bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh sistem sosialnya. Yang kedua, pendekatan sistem. Pendekatan sistem pada manajemen bermaksud untuk memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Pendekatan sistem memberi manajer cara memandang organisasi sebagai suatu keseluruhan dan sebagai bagian dari lingkungan eksternal yang lebih luas. Yang ketiga, pendekatan kontingensi. Pendekatan ini mencoba untuk menerapkan berbagai pendekatan manajemen terdahulu pada kehidupan nyata atau kondisi dan situasi tertentu. Perbedaan kondisi dan situasi tertentu memerlukan pendekatan tertentu pula. Hal ini berdasarkan pengalaman bahwa teknik-teknik manajemen yang sangat efektif diterapkan dalam situasi tertentu ternyata tidak efektif pada situasi lain. Menurut pendekatan ini, tugas manajer adalah mengidentifikasi teknik tertentu yang paling cocok diterapkan pada situasi tertentu dalam mencapai tujuan organisasi. Karena tidak satupun teknik manajemen yang bersifat universal yang dapat diterapkan dalam. Demikianlah hasil pemaparan dari resumen saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.